kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura tahun 84. Fadlan dicari lagi, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Orang yang menahan saya di bulan pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, 9 bulan ketiga, dia buka gembok penjara, dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali Anda. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Rupanya bahasa saya ini membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Apa yang terjadi? Dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, justru beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba di rumah dia suruh istri dan 5 anak. Dan ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Dan dakwah adalah warisan terbaik dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang melakukan pekerjaan bergengsi ini, hari-harinya dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari-harinya bersama Rasul Muhammad SAW. Kami mulai memikirkan mencari daerah yang lebih jauh lagi, yaitu dari Jayapura ke Wamena. Tidak punya uang, tidak punya fasilitas dakwah waktu itu, mau dan tidak mau kami jalan kaki. Berapa lama dari Jayapura ke Wamena? Jalan kaki 3 bulan baru sampai. Tapi karena ini pekerjaan bergengsi, saya bilang sama teman-teman, tidak ada alasan lain kecuali kita jalan. Kami jalan kaki di perjalanan 1 bulan, teman-teman saya betis kaki kiri kanannya bengkak. Dan mereka bilang, Ustadz, kalau kita memaksa diri untuk sampai ke Wamena, kita belum berdakwah, kita sudah dibunuh oleh orang. Bagaimana kalau kita kembali lagi ke Jayapura? 2 bulan tidak ada dakwah. Ketika 2 bulan tidak ada dakwah, kami jalan seperti begini. Bawa apa adanya, kami jalan membelah hutan belantara itu. Karena mengukur antara Mekah dan Madinah, Nabi SAW dalam keadaan dikejar. Air susah, tapi negeri ini makanan ada, air pun melimpah ruah, maka tidak ada alasan. Kami kembali ke Jayapura, 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana bisa sampai ke Wamena? Saya menghadap kepala desa, bawa foto kami ukuran 2x3 warna hitam putih. Nama kami semua saya ganti. Yang nama Jamaluddin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Abidin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara itu baru kami bisa menumpang pesawat misionaris dari Jayapura ke Wamena. Besok mau terbang, sore hari kami mulai menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, sikat odol, sikat gigi 7 kartonan, pakai layak pakai 7 karung. Kami terbang ke Wamena sini. Begitu kami sampai ke Wamena ini, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam bentuk seperti ini. Mohon maaf, mereka dalam, ini bukan porno, ini keadaan yang terjadi waktu itu. Mereka seperti ini. Next. Saya bilang sama teman-teman saya, 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, mencari tahu keadaan kenapa mereka begini. Begitu kami sudah dekat dengan mereka, bertanya, bermain dengan mereka, lalu saya tanya kepada mereka, kenapa sampai kalian telanjang seperti begini? Kepala-kepala suku itu menjawab, kami dilarang misionaris tidak boleh pakai pakaian. Pakaian yang kami pakai seperti ini akan menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah telanjang seperti itu, ternyata saudara-saudara kita pun dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya mandi dengan cara babi dibakar, minyaknya keluar ditampung. Setelah mereka makan itu binatang, minyaknya mereka lulur pada tubuh badan mereka. Pelajaran yang diajarkan misionaris itu untuk membuat tubuh badan hangat dan itu untuk mengusir nyamuk. Padahal itu sedang pembunuhan karakter manusia. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin
kita yang hancur, bau yang sangat tidak enak. Sesudah itu orang asing itu bawa minuman keras dari Port Moresby, bawa masuk ke pedalaman melalui Vanimo, dibawa masuk ke Jayapura, Jayapura dia masuk ke pedalaman, kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk, ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar, untuk memutuskan plasenta dengan bayi, mereka menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menete anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Mohon maaf, ini bukan porno, ini keadaan yang terjadi waktu itu. Seperti ini. Next. Saya bilang bahwa apa yang dimaksud orang-orang asing di wilayah Republik Indonesia itu, orang Irian harus tetap bodoh, tertinggal, terbelakang. Dengan kondisi ini dia buat cerita, dia fitnah pemerintah Indonesia di Australia, di Eropa dan di Amerika bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan membangun masyarakat Irian. Di sisi lain setelah dia dapat uang, dia masuk ke pedalaman, dia bentuk LSM untuk memfitnah TNI dan polisi. Bahkan dia membuat arogansi untuk menghantam teman-teman TNI dan polisi yang ada di pedalaman Indonesia sana. Saya mulai bilang, tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan itu kecuali agama Islam. Dan tidak ada cara lain dari Islam kecuali dengan cara dakwah. Saya mentadaburi surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya mulai menggunakan sabun mandi. Minggu kedua hari pertama dakwah dimulai. Kami bawa kepala suku besarnya ke pinggir sungai. Saya bilang, Bapak, kotekanya dibuka dulu. Setelah koteka dibuka, beliau bersama kami pagi-pagi jubur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya suruh Daik berdiri di depan dengan sabun, sampo dan odor sikat gigi mereka. Saya di belakang mereka, kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun dan saya bilang, Bapak kepala suku, ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau dari sampo, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah, kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun. Kami yang lain kembali bilas dalam air. Kepala suku naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang ke rumah, Allah turunkan rahmat. Gosok sampai hilang itu sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumahnya, kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dipandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi, bilas. Sesudah itu naik, beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, dia kampanye kepada masyarakat adat beliau untuk besok pagi berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa.
Kami ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, belum tuntas semuanya. Waktu duhur masuk, saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan karena di pedalaman-pedalaman Irian tidak bisa sholat di atas tanah, di sana babi sangat banyak. Kami wudhu selesai naik di atas panggung, sementara yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 makmuman itu pun takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Tawaf keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Saya akhiri sholat duhur dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas panggung, langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Ini maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Saya mulai jawab, Bapak Kepala Suku, Mama-mama dan masyarakat, kami 20 orang ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam suatu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, diri kami dan kehidupan ini kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya, tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya kami melihat di bumi ada pasir, ada tanah, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia, dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kesalahan yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun. Kami lihat ke sebelah kanan sini, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang mengajarkan orang di sini bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah Sang Pencipta dan Nabi-Nya Muhammad, kami hadir sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mempersilahkan kami 20 dai tadi tidak boleh duduk di atas panggung. Kami duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah 1,5 jam kemudian, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman. Wah, 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 kubulokanaya.
Saya sendiri tidak tahu artinya. Saya orang Papua, itu bahasa pegunungan. Dan pulau yang paling banyak bahasa daerah di dunia adalah pulau ini. 424 bahasa daerah. Tapi hebatnya pulau ini disatukan dengan bahasa Indonesia. Saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, apa yang dimaksud oleh kepala suku tadi? Subhanallah, terjemahannya membuat kami 20 orang sujud menangis kepada Allah. Hari ini kita senang karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar di tempat ini. Maka tidak ada alasan lain, kita semua keadaan ini harus masuk ke dalam agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu, kami 20 orang malu kepada mereka karena kami tidak bawa apa-apa. Malu oleh karena kami baru mencoba menyatukan hati mereka dengan sabun yang selama ini dibiarkan oleh orang-orang asing di negeri mereka. Lalu saya bilang pada kepala suku, ikuti kata-kata saya. Lalu saya berdiri dan saya kuatkan hati dan saya bilang, ikuti kata-kata saya. Dan saya bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, mereka dalam keadaan telanjang. Ya Allah, mereka dalam keadaan bau badan. Ya Allah, mereka dalam keadaan hina seperti ini. Tapi dakwah tiba di hati mereka. Dakwah sampai di kampung mereka. Dakwah masuk ke hati mereka. Hari ini mereka menyebut namamu, menyebut nama Rasul Muhammad SAW. Jaga negeri ini, jaga kekuatan di tempat ini. Subhanallah, 3.712 orang tanpa beban kecuali menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Selama 1 pekan kami tidak sanggup menatap wajah mereka oleh karena malu, hanya bawa sabun, bawa sampo, pakaian apa adanya. Lalu proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Paulus kami ganti dengan nama Jamaluddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abu Bakar. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Itu nama-nama yang paling cocok dan tepat untuk orang Irian masuk Islam. Sebab sangat lucu, ada orang Irian masuk Islam rambutnya keriting, badannya hitam kering dipanggil Sutrisno. Atau dia masuk Islam rambutnya keriting, batangnya hitam kering dipanggil Kang Cecep. Tidak cocok. Tapi Abidin, Abdul Halim cocok untuk mereka. Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh Ayahanda Kolonel Dr. Mulya Tarmizi dari Angkatan Laut. Saya bilang ini kita harus bekerja untuk bangsa. Lalu beliau dengan Angkatan Laut, kita hitan saudara-saudara kita di sana. Sesudah itu beliau mengatakan, nggak bisa kerja sendiri, kita harus bicara sama Soeharto supaya mereka ini pembangunannya dipercepat. Beliau menulis surat, lalu dia fax ke Jakarta. Saya harus mengantar kepala-kepala suku menghadap Presiden Soeharto untuk percepatan pembangunan. Alhamdulillah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah bisa pakai jas. Tapi permasalahan mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu tidak ada, dan selama hidup mereka tidak pernah menggunakan alas kaki. Tiba-tiba masuk Islam disuruh pakai sepatu, jenis sepatu itu tidak ada. Terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Bawa mereka Jayapura, Makassar, Jakarta. Di Jakarta kami nginap di Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Menteng. Pagi-pagi kami ke istana, Pak Harto melalui protokoler mengatakan acara dipindahkan dari istana ke rumahnya. Kami kembali ke Wisma Haji Jalan Jaksa, sholat duhur selesai, kami ke istirahat dan sore hari kami ke Cendana. Subhanallah, begitu kami datang, saya orang Soeharto yang tugasnya begitu berjubel di Republik ini, yang pikiran untuk sekian ribu manusia di Indonesia ini, dengan sempat turun salaman dengan kepala-kepala suku, lalu dibawa masuk ke ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Sesudah itu Pak Harto minta supaya kepala suku bicara, konferensi pers. Lalu kepala suku bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden.
Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi seorang Soeharto prasangka baik, minta diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Saya mulai bilang di wartawan, Bapak Presiden terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara itu Pak Harto menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 917 unit rumah layak huni melalui program ABRI Masuk Desa waktu itu, dan Pak Harto pun menyumbang 1000 karung pakaian serba baru, 600 karton sabun, odol, sikat gigi, sampo, dan Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang masuk Islam. Dan dakwah Jakarta ke Wamena tidak menggunakan kapal laut tapi pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Karya dari Pak Harto hari ini, anak-anak Wamena yang tadi tidak ada Islam, hari ini mereka menjaga kekuatan NKRI. Hari ini mereka menjadi benteng terbaik di pegunungan untuk bangsa Indonesia. Walaupun mereka tidak diperhatikan, tetapi semangat tauhid dakwah Rasulullah membuat mereka menyambung kekuatan Indonesia.